Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Septi. Saya dari kelas ganjil angkatan tahun 2024. Saya dari program studi pendidikan kimia. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan. Yang pertama itu pengertiannya. Pengertian administrasi tata hubungan masyarakat atau HUMAS dalam pendidikan merupakan proses mengelola komunikasi, hubungan, dan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak luar yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut meliputi masyarakat umum, orang tua peserta didik, instansi pemerintah, dunia usaha, serta organisasi sosial. HUMAS atau Tata Hubungan Masyarakat itu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan lembaga pendidikan dengan lingkungan eksternal. Fungsi ini penting karena sekolah tidak dapat berjalan secara terisolasi. Perlu adanya dukungan, pemahaman, dan kerjasama dari masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan optimal. Nah, tujuan dari administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan antara lain yang pertama itu membangun citra positif lembaga, yang kedua memperkuat kepercayaan publik, dan yang terakhir itu melibatkan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Apa sih fungsi administrasi tata hubungan masyarakat itu? Nah, fungsinya itu yang pertama itu merencanakan program HUMAS. Merencanakan itu merupakan langkah awal untuk menentukan arah kegiatan HUMAS. Dalam tahap ini, sekolah menyusun tujuan, sasaran, strategi, serta membentuk kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Contoh perancangan program HUMAS ini seperti merancang program keterlibatan orang tua seperti parendai, rapat wali murid, atau kegiatan gotong royong sekolah. Nah, fungsi yang kedua itu melaksanakan komunikasi dan kerjasama. Pada tahap ini adalah implementasi rencana HUMAS melalui komunikasi dua arah antara sekolah dengan semua pihak yang berkepentingan. Contohnya seperti mengundang orang tua dalam rapat komite sekolah atau menjalin kerjasama dengan dunia industri untuk kegiatan teaching factory, magang, atau kunjungan industri. Fungsi yang ketiga itu yaitu pelayanan informasi dan publikasi. Fungsi ini berfokus pada penyampaian informasi yang akurat, jelas, dan positif kepada publik tentang kegiatan, program, dan prestasi sekolah. Nah, dengan adanya publikasi yang baik, sekolah ini dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan kualitas layanan pendidikan. Seperti contohnya itu seperti membuat buletin sekolah, mengelola media sosial sekolah, atau mengumumkan prestasi lomba siswa melalui website sekolah. Fungsi yang keempat itu penerimaan masukan dan kritik masyarakat. HUMAS itu juga bertugas menampung berbagai saran, kritik, keluhan, atau aspirasi dari masyarakat. Masukan dari masyarakat itu sangat penting untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan sekolah. Dengan mendengarkan kritik, sekolah bisa memperbaiki layanan dan meningkatkan kepuasan publik. Seperti contohnya, menyediakan kotak saran, formulir online, atau melakukan survei kepuasan orang tua siswa. Nah, fungsi yang kelima itu evaluasi program HUMAS. Fungsi yang terakhir ini mengevaluasi sejauh mana kegiatan HUMAS yang sudah dilakukan berhasil mencapai tujuan. Evaluasi diperlukan untuk melihat efektivitas program, apakah komunikasi berjalan baik, dan bagaimana citra sekolah di mata masyarakat. Hasil evaluasi itu akan digunakan untuk memperbaiki program HUMAS di masa depan. Contohnya seperti menilai tingkat keterlibatan orang tua pada kegiatan sekolah atau menilai efektivitas promosi penerimaan siswa baru. Contoh nyata administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan itu seperti misalnya program studi pendidikan kimia menyelenggarakan program edukasi kimia sederhana tentang pengelolaan limbah rumah tangga. Mahasiswa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, menjelaskan materi kimia secara mudah sekaligus melatih keterampilan mengajar dan komunikasi ilmiah.
Nah, kegiatan ini dipublikasikan melalui media sosial Prodi untuk membangun citra positif, sementara masukan dari masyarakat ini dikumpulkan untuk memperbaiki kegiatan berikutnya. Nah, melalui proses tersebutlah administrasi Humas secara nyata mendukung pencapaian profil lulusan pendidikan kimia yang kompeten, komunikatif, dan mampu berkontribusi bagi lingkungan. Nah, kesimpulan dari materi saya itu, administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan ini penting dalam membangun komunikasi yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Melalui perencanaan, pelaksanaan komunikasi, publikasi informasi, penerimaan masukan, dan evaluasi, Humas ini membantu sekolah menciptakan citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Dengan demikianlah administrasi Humas berperan strategis dalam memperkuat hubungan sekolah dengan lingkungannya dan memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Refleksinya itu mempelajari administrasi Humas pendidikan bisa kita pahami bahwa komunikasi yang baik antara sekolah dan masyarakat sangat penting. Dengan hubungan yang terbuka dan saling mendukung, penyelenggaraan pendidikan lebih efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan semua pihak. Demikianlah materi administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.